Record. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan meneruskan materi kemarin, yaitu tentang pertemuan kedua tentang logo. Oke, sebelumnya ada yang tidak masuk, kita absen dulu ya. Aji ada? Ada Pak, hadir. Lukman hadir ya? Hadir. Dayat? Hadir Pak. Ya hadir. Terus siapa tuh? Zulfikar. Hadir Pak. Azhar? Hadir ya, udah ada semua ya. Jadi ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Oke, selesai. Nah, sebelumnya apa yang Anda ketahui tentang logo? Udah ada yang tahu tentang logo belum? Mas Haji? Mas Haji kemana tuh Mas Haji? Belum tahu Pak saya Pak. Oh iya, Dayat belum tahu. Aku tahu. Ada yang tahu tentang logo? Aku tahu. Saya. Ya, Haji, Mas Haji. Apa tuh Mas Haji? Silakan Mas Haji. Logo itu merupakan sebuah simbol dari company apa perusahaan, terus sebuah brand. Oh ya. Yang lain menambahkan? Mungkin Mas Lukman. Logo itu seperti apa? Apa itu? Oh, nggak tahu ya. Identitas ya, brand. Benar sekali. Ya, ini adalah apa itu namanya? Logo merupakan wajah perusahaan atau produk, representasi atau identitas yang seperti yang disebutkan oleh Mas Lukman tadi. Oke, kita lanjut. Nah, di sini David E. Carter, seperti yang dikutip dari Kurniawan pada tahun 2008, menjelaskan logo adalah identitas suatu perusahaan dalam bentuk visual yang diaplikasikan dalam berbagai sarana fasilitas dan kegiatan perusahaan sebagai bentuk komunikasi visual. Logo dapat juga disebut dengan simbol, tanda gambar, merek dagang, atau trademark yang berfungsi sebagai lambang identitas dari suatu badan usaha atau tanda pengenal yang merupakan ciri khas perusahaan. Udah yang ngerti ya? Oke, pada dasarnya logo itu sendiri diserap dari bahasa Yunani. Nah, logo itu berasal dari bahasa Yunani kuno yang artinya logos, yang memiliki arti dari pikiran, budi, kata, akal, serta pembicaraan. Nah, kata logo juga sebenarnya diambil dari logotype yang berasal dari bahasa Inggris yang mulanya digunakan pada tahun 1810 sampai tahun 1840 dan memiliki arti sebuah tulisan nama entitas yang dibentuk secara khusus dengan memanfaatkan suatu teknik lettering atau menggunakan jenis huruf tertentu yang menarik. Nah, ini adalah fungsi sendiri dari logo. Yaitu yang pertama mengenalkan identitas. Nah, logo sendiri itu yang kita ketahui kan berbeda-beda dari berbagai macam perusahaan sendiri. Nah, itu kan memiliki identitas sendiri-sendiri. Yang kedua adalah menyebarkan citra dari suatu perusahaan. Nah, lanjutnya adalah membedakan dengan yang lainnya. Nah, tujuan dari logo menurut David E. Carter yang dikutip AL 1882 yaitu yang pertama sebagai ciri khas antara identitas dan juga agar mudah dikenal oleh publik sebagai petunjuk karakter
perusahaan di mata publik. Nah, seperti itu. Lalu ada menginformasikan jenis usaha untuk membangun match. Lalu merefleksikan semangat dan cita-cita perusahaan. Lalu menumbuhkan kebanggaan di antara anggota perusahaan. Nah, itu tadi adalah tujuan dari logo menurut David E. Carter. Di sini ada yang ditanyakan? Halo, masih menyimak kah? Nyimak, Pak. Oh ya, masih simak ya. Nah, ini adalah prinsip mendesain logo. Prinsip dari mendesain logo yang pertama adalah mampu mendeskripsikan atau merefleksikan perusahaan. Jadi, jika kita menerima desain brief dari pembuatan logo, kita sendiri harus mampu untuk mendeskripsikan atau merefleksikan sebuah perusahaan itu sendiri. Lalu yang kedua, dapat menarik perhatian yang menimbulkan kesan yang mendalam. Nah, di dalam perusahaan sendiri, kita harus menarik, jika kita membuat logo, kita harus menarik perhatian, menimbulkan kesan yang mendalam. Misal, jika kita disuruh membuat misalnya logo perpustakaan, nah kita harus membuat logo yang dapat menarik perhatian agar pembaca itu minat ke perpustakaan tersebut. Nah, seperti itu. Lalu unik berbeda dengan pesaing. Nah, logo sendiri harus memiliki ciri khas tersendiri. Harus beda dengan yang lain. Jangan sama, jangan plagiasi. Itu nggak boleh namanya. Logo itu harus unik, harus berbeda dengan yang lain. Maka dari itu kan logo bisa dikenang, bisa bisa diingat sepanjang masa. Yang selanjutnya adalah efektif jika tercetak di hitam putih. Nah, efektif sendiri maksudnya adalah jika kita membuat logo, terus kan memiliki warna-warna yang berbeda-beda. Nah, di situ kan kita harus tahu, seorang pendesain itu harus tahu di mana letak nanti tercetaknya. Misal jika kita membuat logo, terus dicetak ini dicetak di sini, cocok enggak? Dicetak di halaman putih, bagus enggak? Kalau dicetak di halaman hitam, bagus enggak? Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah simpel dan mudah diingat. Nah, yang seperti saya bilang tadi, logo itu harus simpel dan mudah diingat dan mudah dikenang. Selanjutnya adalah scalable. Masih dapat terlihat jelas dalam ukuran kecil. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah jenis-jenis logo sendiri. Yang pertama adalah name only logo, kedua adalah name symbol logo, dan itu adalah initial letter logo, pictorial names logo, associative logo, allusive logo, dan abstract logo. Sebenarnya masih ada satu lagi yaitu negatif logo. Tapi ini lupa belum tertuliskan, nanti saya akan jelaskan. Nah, yang pertama adalah name only logo. Nah, logo ini terdiri dari nama saja yang dari produk atau lembaga. Logo ini berfungsi dengan tepat untuk nama yang pendek dan mudah dieja. Misalnya adalah logo Yahoo, logo Sony, logo Dell, seperti itu. Ada yang bisa menambahkan lagi? Contoh dari logo name, logo only. Ada yang bisa menambahkan enggak? Mas Aji? Ya, Mas Jurfikar. Logo PlayStation. Oh ya, Logo PlayStation juga bisa. logo PlayStation bukan Mas, PlayStation bukan Mas. Yang logo cuman aja, tulisan. PlayStation kan cuma PS gitu aja kan tulisannya. Itu nanti masuk ke logo yang ini. Name simbol logo. Yang lain Mas, coba Mas Julfikar. Oh, kalau logo yang berbentuk tulisan ya? Ya. Sony. Sony sudah Mas, yang lain Oh, Mas. ada ya? Nggak lihat. Lenovo. Nggak ngerti kan toh? Lenovo. Ya, Lenovo. Oh, benar. Terus Starbucks enggak Mas. Starbucks masih ada gambarnya, belum bukan termasuk. Logo yang tulisan itu Asus, Pak. Ya, Asus juga. Asus pakai S. Viper.
Ya, Samsung, ya, Samsung. Viper juga. Viper apa Mas itu Mas? Viper sebuah perusahaan brand ambassador dari tembakau. Oh ya, bagus bagus Mas. Oke oke. Yang lain ada yang bisa menambahkan? Aqua Pak, Aqua. Aqua. Pocari Sweat. Aqua masih ada logo gambarnya Mas. Yang cuma full tulisan. Oh, gitu ya, Pak. Ya, kan namanya names only logo. Jadi cuma namanya saja. Cosmos. Cosmos. Kipas itu ya Mas ya? Itu ada gambarnya Ya. nggak toh? Bisa. Oke. Oke, yang selanjutnya ya, yang ini. Name simbol logo. Mouse Store. Mouse tour. Oke ya, bisa Mas, bisa. Oke, lanjut lagi Name ya, simbol yang itu name simbol logo. Dunhill. Bentar. Logo ini terdiri dari nama dengan tipe huruf yang berkarakter dan dipadu dengan gambar yang sederhana. Yang keduanya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi. Misalnya ada logo jarum dan logo Lego dari Lego. Ada yang bisa menambahkan lagi contohnya dari name simbol logo? Tidak ada, Pak. Ada. Yang ini Pocari Sweat. inisial letter. Inisial letter logo adalah logo dengan singkatan dari lembaga yang panjang dan sulit serta perlu banyak waktu untuk mengingatnya. Cuman inisial saja ini jadi cuma logo. Contohnya CNN, BRI. BNI juga. Itu kan singkatan dari perusahaan BNI. Ada lagi yang bisa menambahkan? Terus Cuma inisial saja, inisial dari sebuah perusahaan. Ya. MNC. MNC Group ya bisa, itu juga MNC. Udah, nggak ada yang mau menambahkan lagi? Nggak tahu, Pak. PLN, Pak. PLN, bukan PLN bukan PL maksudnya yang sini Mas, yang ini, yang simbol logo. Kan masih ada logo yang di depannya PL kan masih ada itu. Kayak lambang apa itu namanya? Petir atau apa itu? Halilintar. Oh, iya iya. AHA itu juga termasuk ya itu. Oke, selanjutnya ini pictorial names logo. Nah, logo ini merupakan nama dari produk dan lembaga dengan elemen yang penting dan menonjol yang secara keseluruhan memiliki ciri yang sangat khusus. Misalnya McDonald, ada Carrefour gitu. Ada yang bisa menambahkan lagi? Yang PLN tadi juga masuk yang sini, Ding. Yang PLN tadi. Yang PLN. Oh, masuk sini ya, Pak, yang PLN. Iya, iya. Maaf salah tadi. Soalnya kan tadi kan di sini kan ada logo logo apa itu namanya logo PLN kan ada logo kayak petir itu tadi kan. Ada yang bisa memberi contoh lagi selain McDonald sama Carrefour? Ada yang bisa menambahkan? Logo apa ya? Ya Mas Dayat. Halo Mas Dayat. Kalau naik itu, Pak, masuk enggak, Pak? Naik nanti masuknya ke sini. Ke mana tuh? Yang sini abstrak namanya. Oh, gitu. Itu enggak ada ya? Enggak ada, Pak. Oke, ya ini adalah asosiatif logo. Nah, logo ini biasanya dapat berdiri sendiri tanpa nama perusahaan atau merek. Namun bisa diasosiasikan dengan produk atau sesuatu. Misalnya ada logo ini, logo apa itu namanya lupa ini. Terus ada logo Garuda Indonesia. Ada yang bisa menggunakan lagi, misal logo yang cuma apa itu namanya? Cuma logo perusahaan aja tanpa ada embel-embel nama dari perusahaan. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah alusif logo. Logo jenis ini memiliki tampilan visual yang mengiakan bentuk dari benda-benda tertentu atau berarti kiasan. Misalnya ada logo Apple. Apple sendiri kan diambil dari buah apel ya, buah apel keruak itu yang menunjukkan ciri khasnya dari perusahaan Apple. Dan selanjutnya adalah Starbucks.
Starbucks ini sendiri ya membuat logo dengan desain apa itu namanya Tuan Putri yang melambangkan kemewahan. Makanya kalau Starbucks kan harganya kan lumayan tinggi ya, mahal itu. Beda sama di Hehe. Lalu ada NBC. Tapi nggak ada logonya, Pak. Iya, Pak. Iya, iya. Kan ada juga. Yang ada logonya juga ada. Misalnya dibuat logo sendiri, berkelas tinggi atau gimana gitu. Lambangnya misal dibuat kayak raja atau raja lagi nongkrong, raja lagi ngerokok kayak gitu. Ya boleh. Jadi adalah NBC ini. NBC ini kan dari dari Merak ya. Ini melambangkan paruhnya sama ini apa itu namanya? Yang ada di belakang-belakangnya itu loh. Belakang-belakang dari Merak apa ya? Bulu Merak. Nah, ini adalah abstrak logo. Abstrak logo sendiri merupakan berbentuk abstrak non figuratif namun memiliki makna tertentu, menimbulkan berbagai kesan dan interpretasi yang berbeda-beda tergantung pemahaman. Nah, logo Nike tadi yang disebutkan oleh Mas siapa tadi yang menyebutkan Nike? Mas Hidayat ya? Iya, Pak, kayak tadi Ya, saya, Pak. kayak ya Mas Hidayat tadi menyebutkan Nike. Juga kayak Adidas itu juga ada apa lagi ya? Ya, yang itulah pokoknya. Citroen itu juga termasuk. Nah, ini adalah logo negatif space. Misalnya lagi Australia ini dari negatif space dari warna putih ya. Yang diambil cuma warna hitam saja, kita lihat nih. Knol. Yang knol ini negatif space yang di sini ya, di L2 L double-nya itu melambangkan kayak kado. Sama kayak kado. Nah, ada panda ini dari panda makanan kayak panda Sukro yang saya beli tadi. WWF Pak itu. Oh ya entah itulah pokoknya. Lambangnya sama masalahnya. Pada Sukroi. Selanjutnya ini ada brand Union. Ini adalah brand Union. Tahu nggak negatif space-nya di mana? Ada bisa menjelaskan? Yang ini brand Union ini negatif space-nya di mana? Ada tulisan brand Unionnya di mana? Kalian tahu? Mas Aji? Nggak tahu, Pak. Mas Aji nggak tahu. Mas Hidayat mungkin bisa menjelaskan? Belum tahu, Pak. Oh ini loh Mas, di sini loh Mas. Ini kan ada simbol-simbol kecil-kecil ini loh Mas. Ini kan B, ini R A N D. Gitu dong. Oh, ini Union. Di sini ini ada logo negatif space Mas namanya. Oh iya, Pak, baru tahu, Pak. Kalau yang Mas ini tahu kan? Mas Zul mungkin Tahu, Pak. bisa menjelaskan? Tahu. Mosnya di mana? Tahu, Pak. Mosnya itu mos. Mosnya tulisan. Yang ada di bawah. Di bawah tulisan ini. Mosnya ngumpet. Oh ya benar. Nah, itu adalah negatif space, logo negatif space. Jadi dibuatnya kayak mendelik apa ya? Bersembunyi gitu loh. Nah, ini adalah visual identity. Udah saya salah. Bentar. Nah, ini visual identity adalah semua citra informasi grafis yang mengekspresikan identitas dari brand dan apa yang membedakan dari brand lain. Sederhananya, visual identity adalah segala sesuatu yang dapat dilihat oleh audiens secara fisik, baik itu logo hingga packaging produk dari suatu brand. Nah, seperti yang kita lihat, logo Starbucks kan dari logo perusahaan sampai logo packagingnya kan sama itu. Logo yang ada di toko-tokonya itu loh, itu kan sama kayak logo yang ada di gelas-gelasan minum-minuman, ada gelas makanan mungkin gitu. Coffee ini juga, pecel lele, ada Star Prea Coffee, donat dan coffee, ini kan semua sama itu. Dari logo perusahaan, logo packagingnya sama.
Reportnya sama jadi. Saya kurang tahu Pak, soalnya nggak pernah ke Starbucks sama JCO, Ya kan nggak tahu Pak. nggak semua kayak anu loh Mas, kayak apa itu namanya? Kayak misal kita buat contoh yang kecil aja ya. Itu Mas Haji dulu kan pernah buat anu logo itu tuh Mas, Mas Haji. Halo Mas Haji. Apa Pak? Dulu pernah buat pentol itu tuh Mas. Oh iya, ya Nah, itu kan pernah logo pentol. Nah, itu kan logo pentol sama logo packagingnya kan sama tuh itu. Ya Pak. Nah, itu contohnya itu adalah visual identity. Namanya Oh, itu ya. ya. Oke. Nah, itu adalah logo evolution. Nah, logo evolution sendiri adalah evolusi dari berbagai logo dari tahun ke tahun. Misalnya logo Starbucks yang pertama dibuat itu kan warnanya kan coklat kayak gini. Itu pada tahun 1971 kayaknya, 1971 ya. Lalu berevolusi berubah menjadi seperti ini. Yang awalnya warna coklat berubah menjadi warna hijau dengan dalam bentuk putri duyungnya itu berwarna hitam. Jadinya adalah mengalami kemajuan. Logo pada tuan putri duyungnya itu dibuat lebih estetik, lebih bagus. Nah, lalu pada tahun 2011 logo Starbucks kan mengalami kemajuan mengikuti tren desain. Tren desain sekarang kan yang lagi naik-naiknya kan desain flat design logo. Nah, ini dibuat flat design logo. Jadi menghilangkan kata Starbucks coffee-nya. Dibuat hanya apa itu namanya? Tuan putri duyungnya saja. Nah, ini kan warna, belum tak tulis warna ya. Nah, warna Saint Adam seperti yang dikutip Ramanda 2011 menjelaskan beberapa sifat kesan yang menimbulkan oleh warna, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah warna merah, hasad, amarah, perhentian, perkelahian, cinta, dan darah. Coba Mas Dayat. Halo Mas Dayat. Ya Pak, hadir Pak. Bisa memberi contoh logo yang berwarna merah? Logo yang berwarna merah. Apa ya Pak? Satu saja nggak apa. Kurang tahu Pak. Mouse Pak, mouse ada merahnya Pak. Tapi ya, mouse bisa. Itu melambangkan cinta, melambangkan hasrat ingin membeli di situ. Oh, iya. Lalu kuning menggambarkan kegembiraan, menggambarkan kecerdasan, menggambarkan peringatan, pengecut, dan muda, masa muda. Ada yang bisa memberi contoh logo dan warna kuning? Nanti saya beri uang 5.000. Ada bisa menjelaskan enggak logo warna kuning? Demokrat Pak. Mas Zulfikar. Demokrat biru. Warna kuning. Golkar. Oh, kuning itu Nutrisari. Iya Pak. Nutrisari. Emang warna kuning ya Mas ya? Kan logo warna jeruk tok itu Mas. Oh iya, salah Pak. Jeruk tok itu yang warna yang rasa jambu juga warna kuning, yang lain dong. Oh iya lupa Pak. Enggak apa-apa. Yo, ada yang menjelaskan logo warna kuning. Warna kuning. Apa ya? Ada yang bisa menjelaskan? Ayo cari. Saya tahu kalian semua lagi semangatnya mencari ya. Waduh, belum nemu Pak. Sudah menemukan? Belum nemu Pak. Halo? Belum tahu. Logo warna kuning. Ya, bentar Pak, bentar. Ya Mas Haji. Apa ya? Enggak ada ya?
Ada yang tahu? Pikir saya Pak, saya Pak. Logo McD. McD ya, M-nya melambangkan berwarna McD kuning warna kuning, ya. Pak. Yang Melambangkan itu. kegembiraan, melambangkan masa muda. Soalnya karena yang membeli di McD kebanyakan anak muda yang sedang bergairah-gairahnya, seperti itu. Oke, selanjutnya Ya. warna hijau yang melambangkan kesuburan, melambangkan uang, melambangkan kesehatan, kesuksesan dan pertumbuhan. Ada yang tahu logo warna hijau? Nggak ada yang tahu. Yo cepat. Pak, benar, Pak. Logo Dinas Pertanian, Pak. Ini lo tadi lo, ini ada lo, ini di atas lo. Ini lo. Starbucks. Oh, Grab, Starbucks. Spotify. Nah, Starbucks kan melambangkan kesuksesan, uang. Maka dari P3, itu kan Pak. harga Starbucks mahal. Mahal, Pak, mahal. Oke, ini warna putih yang berarti kesempurnaan, kesuksesan, pernikahan, bersih dan kebaikan. Makanya kalau Apple. pernikahan itu kan identik dengan warna putih yang menambahkan kesempurnaan, kesucian, bersih dan kebaikan. Dan warna biru yang berarti pengetahuan, nyaman, tenang, damai dan dingin. Ada yang bisa menjelaskan logo warna biru? Logo warna biru. Chelsea, Pak. Oke, Chelsea. Siap, Chelsea. Chelsea berwarna biru. Oke, Chelsea berwarna biru. Pocari Sweat Ya. Aqua. Ya. Chelsea melambangkan pengetahuan, nyaman, tenang, damai, dan dingin. Oke, itulah arti dari logo Chelsea. Nah, itu, Pak. Betul. Hitam. Logo warna hitam. Viper. Oh, Viper. Mas Julfikar kalau ngomong dinyalain mic-nya ya, Mas ya. Jangan numpang punya Mas Dayat. Hitam Mas itu Julfikar. apa Halo ya? Mas Hitam? Julfikar. Halo. Nah, ya. Logo apa, Mas? Viper. Ya, 1000 untuk Anda. Oke. Yang lain? Ada yang tahu? Anu, Pak. Masa hitam ketakutan negatif, Pak? Ya, hitam kan melambangkan itu, Kak. Kalau kematian itu kan identik dengan warna hitam. Kita melayat, mengunjungi orang yang sedang sakit, sedang meninggal, itu kan identik dengan warna hitam. Oh, gitu. Gelap. Seperti itu ya. Gelap. Itu warna hitam, artinya warna hitam. Kalau logo Juventus itu kan juga warna hitam. Itu melambangkan Berarti jelek, ketakutan Pak, bagi Juventus, para Pak. musuh. Gitu. Oh, gitu ya. Ya. Ini ada anu, Pak, logo dari persaudaraan anu, Pak. Persaudaraan. Itu apa itu? Perguruan dulu, Pak. Oh. Tapi itu bagus, Pak. Bukan melambangkan ketakutan, bukan negatif, Pak. Itu solidaritasnya tinggi, Pak. Solidaritasan tinggi. Nah, itu. Nah, itu. Terus juga bisa. Itu arti lain dari PSHT, warna Pak. hitam. Solidaritas Ya. tinggi. Ya, seperti itu. Gitu. Oke, selanjutnya warna ungu. Warna ungu. Yang berarti mewah, kebijaksanaan, kerohanian, dan imajinasi. Selanjutnya ada warna jingga yang melambangkan kreativitas, kehidupan, unik, dan energi. Warna jingga ada yang tahu? Logo apa saja yang warna jingga? Ada yang tahu? Halo? Halo. Logo apa yang berwarna jingga? Ada yang tahu atau tidak? Kurang tahu, Pak. Mungkin Mas Zul atau Mas Nanti Aji. bisa dicari di rumah. Macam-macam logo yang berwarna jingga. Oke, lanjutnya ada logo berwarna abu-abu. Yang berarti netral, tidak berpihak, bimbang, ragu-ragu, dan samar. Nah, itu ada. Oke. Itu adalah logo abu-abu itu biasanya digunakan di teknologi. Misal kayak logo apa itu namanya? Apple kan menggunakan abu-abu. Logo HP, Lenovo, itu kan warna putih dan juga abu-abu. Nah, yang menambahkan netral, bimbang dan tidak ragu-ragu.
Artinya selalu datar terus seperti itu. Oke, yang sebutnya adalah, nah, mata selanjutnya adalah tipografi. Menurut Daton, si Hombing, seperti dikutip Pradana 2007, tipografi adalah bidang ilmu yang mempelajari seluk-beluk mengenai huruf dan mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai fungsi estetis dan fungsi komunikasi. Seperti fungsi estetis, tipografi digunakan untuk menunjang penampilan sebuah pesan agar terlihat menarik, sedangkan sebagai fungsi komunikasi, tipografi digunakan untuk menyampaikan pesan informasi berupa teks dengan jelas dan tepat. Nah, tipografi sendiri adalah yang ditangkap dari tadi itu kayak penyusunan kata dari sebuah logo. Nah, misal kita membuat logo apa gitu saja ya. Kita membuat logo tipografi, menyusun kata per kata agar dilihat itu lebih menarik dan terlihat tidak membosankan. Nah, itu adalah fungsi dari tipografi. Nah, di sini adalah kita masuk ke praktikum siswa yang kedua. Yang pertama kemarin kan sudah dijelaskan cara mengoperasikan Corel Draw. Dasar-dasar mengoperasikan Corel Draw sudah dipelajari di minggu kemarin. Nah, sekarang kita praktikum membuat logo. Nah, buatlah 6 contoh desain berdasarkan desain brief. Perusahaan Luxtam Speed berdedikasi untuk memberikan pelayanan di bidang pengantaran barang dengan khalayak sasaran, pengantaran pada mitra yang nantinya akan ada driver yang mengantarkan kemitraan dengan cepat. Nah, kalian semua para siswa dimintai untuk membuat desain logonya dengan menggunakan inisial perusahaan. Buatlah 6 dengan inisial perusahaan. Bisa ya? Bisa enggak? Bisa Pak, nanti dicoba. Ya. Nanti pilih satu sebagai andalan logo kalian. Oke, sebelum ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada, Pak. Ada Pak. Enggak ada. Ya udah. Ini nanti praktek membuat logo dari perusahaan Luxtam Speed. Ini nanti dikumpulkan minggu depan ya. Bisa ya membuat 6 logo. Iya Pak, siap. Kreasi kalian masing-masing. Buat 6 logo ya. Oke, nanti pilih satu sebagai andalan kalian. Pilih satu saja. Nanti diberi Ya, bisa, Pak. layout yang bagus. Ini adalah logo utama, ini adalah logo yang tidak utama. Seperti itu ya. Oke. Oke, ini adalah akhir dari Iya Pak, Iya, siap. Pak. Nah, ya bagus. Pada semangat semua ya. Nah, sip. Oke, ini adalah akhir dari perjalanan materi kita pada kali ini tentang pengenalan logo dan pembuatan logo. Contoh pembuatan logo. Ya, udah ya. Oke, ini saya tutup. Sekian Pak. dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Lagi di recording.